Ibu-ibu dan bapak hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini yang seharusnya hadir ke Kalambu seharusnya beliau Ustaz Andam Hambali. Tapi pada Allah beliau tadi siang menghubungi karena keluarga beliau, adik beliau ini meninggal dunia. Kita sabar musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga beliau beserta keluarga harus menuju ke Jawa Barat, sehingga mohon maaf beliau tidak bisa hadir bersama ibu dan bapak di Kalambu Sribe. Beliau menitipkan salam taklim kepada bapak ibu semuanya. Kami sampaikan salam beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas di antara adab seorang muslim dalam beraktivitas. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyambung silaturahim. Gimana? Maka muslim yang satu dengan muslim yang lain ini adalah bersaudara. Untuk itu sesama muslim harus menyambung. Di antara kerukunan antar muslim ini bisa terjalin ketika kita saling bersilaturahim, saling berkunjung ke rumah, begitu pula yang dikunjungi bergantian. Maka ketika itu menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim, akan muncul ukhuwah yang kuat di antara kita. Kalau jarang saling kunjung berkunjung, nanti ukhuwah bisa melemah, bisa menjadi renggang. Oke? Kalau kata Simbah Kakung dan Simbah Putri itu tansah nyambung pasederekan. Dan pasederekan itu tansah nyambung, salah satu sebab itu kedah ngakak-ngakakan silaturahim. Nah, akan tetapi ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah orang tua kita, ke rumah tetangga kita yang kita sebut niatnya sebagai silaturahim, perlu adanya kita memperhatikan adab-adab saat bersilaturahim. Inilah yang insya Allah malam hari ini akan kita bahas bersama. Bagaimana Islam mengajarkan adab saat kita berkunjung ke rumah orang lain. Apakah Al-Quran memberikan petunjuk? Apakah Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan? Kalaulah kemudian Al-Quran memberikan petunjuknya, memberikan rambu-rambu, Rasulullah lewat hadisnya kemudian memberikan penjelasan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai muslim dalam bersilaturahim, maka sebagai muslim dan mukmin yang baik harusnya kita mengikuti apa yang sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini terkait dengan adab ibu dan bapak. Di dalam Islam itu banyak hal itu kemudian harus diatur dengan yang disebut adab. Ada adab makan, ada adab belajar, ada adab berbicara, ada adab berpakaian, adab di dalam masjid, adab saat tidur, adab masuk ke kamar mandi. Itu semuanya dalam Islam diatur. Kenapa kita harus mempelajari adab bapak dan ibu semuanya? Kenapa muslim harus paham adab dan harus mempraktekkan adab? Itu keinginan. Ada yang tahu bapak ibu kenapa dalam Islam semua itu kemudian diatur dengan yang disebut adab? Karena ibu dan bapak semuanya hadirin jamaah rahimakumullah, Islam itu mengajarkan ta'allamul adab qablal ilmi. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Jadi sebelum kita ingin mendapatkan ilmu, lebih dulu seorang muslim harus mempelajari adab.
adab. Adab itulah yang kemudian nantinya akan menjadi akhlak seorang muslim.